nama saya Zara Fasabila dari program studi akuntansi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dengan nomor 61212511668. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Mugirianto, SPD, NTB. Kali ini saya akan membahas karya ilmiah dengan judul Literasi menjadi modal dasar dan utama bagi perkembangan aspek di berbagai bidang ilmu serta metode belajar mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu literasi menjadi modal dasar penting bagi perkembangan aspek ilmu pengetahuan di berbagai bidang sehingga mendukung metode belajar mahasiswa agar adaptif terhadap perubahan zaman. Karya ilmiah ini ditulis diharapkan bisa membantu institusi, tenaga pengajar, dan mahasiswa sendiri untuk memahami, merancang, dan mengoptimalkan strategi pembelajaran yang berlandaskan dengan literasi. Dalam karya ilmiah saya terdapat dua pengertian literasi yang saya cantumkan, yaitu menurut KBBI dan menurut UNESCO. Pengertian literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi memiliki tiga makna utama. Adapun maknanya yaitu kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Dan literasi menurut UNESCO tahun 2023, literasi adalah seperangkat kompetensi untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, dan berkomunikasi dalam konteks sosial dan akademik. Dalam karya ilmiah saya juga saya menuliskan tujuan dari karya ilmiah yang saya tuliskan ini. Ada 4 poin utama dalam tujuan penulisannya, yaitu poin pertama, mengidentifikasi konsep literasi yang relevan bagi mahasiswa dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mengkaji pengaruh literasi terhadap metode belajar mahasiswa Universitas Dian Nusantara, mendorong budaya literasi di lingkungan mahasiswa, memberikan rekomendasi strategi peningkatan literasi mahasiswa. Selain tujuan dari karya ilmiah saya juga menuliskan beberapa manfaat dalam penulisan saya. Untuk manfaatnya memiliki 3 poin utama, yaitu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya literasi dalam proses pembelajaran, memperkuat aspek literasi, desain pembelajaran, fasilitas perpustakaan atau digital, serta metode pengajaran bagi pemikir atau dosen, dan yang terakhir mendorong budaya literasi di lingkungan mahasiswa. Dalam karya ilmiah dalam pembahasan literasi sebagai modal dasar perkembangan bidang ilmu di perguruan tinggi. Dalam era digitalisasi saat ini, semua hal-hal yang dilakukan melalui literasi digital dan media agar diharapkan bisa meningkatkan pendidikan baik membaca, menulis, dan berdiskusi sehingga bisa menciptakan proses pembelajaran yang baik dan mandiri, serta bisa mempertahankan atau meningkatkan cara berpikir kritis serta cakapan estetis bagi mahasiswa. Nah, literasi di perguruan tinggi ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa saja, melainkan juga membutuhkan dorongan dari pihak universitas untuk memberikan sarana dan prasarana yang bisa mendukung kegiatan literasi di lingkungan mahasiswa. Beberapa bulan sebelumnya di Universitas Dian Nusantara mereka melakukan riset atau yang biasa disebut dengan lembaga riset dan pengabdian kepada masyarakat LRPM Universitas Dian Nusantara. Mereka sukses menyelenggarakan kegiatan cerdas menelusuri informasi workshop pemanfaatan galai dan e-resource terkini secara daring melalui Google Meet. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya LRPM Universitas Dian Nusantara yang diharapkan bisa mendukung tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian, melalui penguatan kapasitas literasi informasi dan pemanfaatan teknologi digital berbasis sumber daya perpustakaan. Untuk pembahasan kedua yaitu pengaruh literasi terhadap metode belajar mahasiswa di Universitas Dian Nusantara. Nah, literasi menjadi dasar utama pengembangan pengetahuan karena meningkatkan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis terhadap fenomena sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan sains. Mahasiswa bisa memiliki kemampuan literasi yang tinggi, menunjukkan kecenderungan lebih aktif dalam diskusi, memiliki wawasan yang luas, serta disiplin dalam menyusun karya ilmiah. Pengaruh literasi digital ini terhadap metode belajar mencakup kemampuan mahasiswa dalam mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi berbasis teknologi secara efektif. Nah,
dampak dari literasi itu bisa mencakup metode belajar. Jadi mahasiswa mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan e-resource dan platform digital seperti Gale, e-journal, dan perpustakaan online. Nah, di kampus Universitas Nusantara ini juga dalam kegiatan belajar mengajar sehari-harinya kita ada web yang namanya kuliah online, di mana web itu dipergunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan kuis dan forum pada minggu-minggu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Nah, untuk pembahasan ketiga di sini adalah strategi untuk meningkatkan literasi mahasiswa agar metode belajar menjadi lebih efektif dan relevan dengan perkembangan umum. Nah, dalam meningkatkan literasi pada metode belajar mahasiswa agar lebih efektif dan relevan di lingkungan mahasiswa, perlu adanya pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak universitas. Untuk meningkatkan literasi pada metode belajar mahasiswa, ada beberapa strategi yang mendukung, antara lain membangun kemampuan membaca yang kritis dan menulis akademik, pelatihan literasi akademik terintegrasi dalam kurikulum, mahasiswa melakukan diskusi atau artikel karya ilmiah agar terbiasa berpikir analitis dan reflektif, pemanfaatan penggunaan pembelajaran modern seperti penggunaan learning management system LMS, video interaktif, dan platform untuk memperluas wawasan mahasiswa. Dalam karya ilmiah saya, untuk kesimpulannya, diharapkan di lingkungan mahasiswa Universitas Nusantara, literasi mempengaruhi metode belajar yang lebih efektif sehingga bisa menunjukkan literasi yang lebih baik. Kemampuan literasi yang baik ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara kritis, mandiri, dan kolaboratif. Nah, untuk menjadikan literasi sebagai kekuatan, Universitas Nusantara memerlukan menerapkan kembali strategi terhadap literasi, mengikuti pelatihan, integrasi kurikulum, layanan perpustakaan digital, metode pembelajaran yang aktif, dan evaluasi literasi. Baik, dengan demikian inilah keseluruhan rangkaian analisis dari karya ilmiah saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.